Chen Ying'er duduk di tanah, membawa wajah pucat mengintimidasi, dan mengambil nafas dalam-dalam. Jelas energi spiritualnya meluap. Lin Xin tidak bisa menyerang, tetapi dia bukan satu-satunya pengguna api di pihak mereka. Blazing Ward dilepaskan. Cahaya merah menyinari kristal awan api, meledak sebelum jatuh ke kepala Little Fire. Dengan cepat ia mengirimkan energi spiritualnya sendiri ke Little Fire. Sebelumnya, dalam sekejap lingkaran cahaya itu dipecahkan bersama dengan perisai unsur. Lin Xin adalah satu-satunya yang menyadari bahwa 3 kepala Hao-Yu, yaitu cahaya kecil, sedikit api, dan mata Little Green telah berubah menjadi ganas. Di belakang punggungnya, tonjolan itu memancarkan riak samar warna ungu, dan 3 kepalanya melantun dengan tempo yang cepat. Tiba-tiba terdengar, sepertinya mereka masing-masing meneriakkan mantra mereka sendiri. Tetapi jika seseorang harus memperhatikannya dengan sesama, mereka akan menyadari bahwa nyanyian 3 kepala itu secara mengejutkan memiliki tempo yang tunggal, dan mata mereka yang sebelumnya diterangi dengan warna yang berbeda berubah menjadi warna ungu keunguan. Namun mereka bukan yang pertama melakukan gerakan mereka. Sebuah palu cahaya perak besar muncul secara tiba-tiba. Panjangnya melebihi 5 meter. Panjang kepala bisa terlihat melebihi 2 meter. Warna putih suci tersebar di lintasan heksagonal, membentuk lingkaran cahaya. Tetapi dalam sekejap itu muncul suara misterius yang menyenangkan, seperti bergema di sekelilingnya, khususnya di lingkungan palu perak. Lapisan darah memenuhi udara seperti serangan ini diluncurkan. Seorang pria berkepala botak jatuh di pantatnya di tanah, dan kulitnya tampak lebih buruk daripada Chen Ying'er. Dengan perisai di tangan kirinya, Gao Yingji diblokir, menghasilkan suara yang keras. Tubuhnya tiba-tiba diterangi dengan warna emas, tepatnya obstruksi divine. Palu cahaya perak yang besar disalurkan, tetapi 2 kaki Gao Yingji sedikit cekung. Tiba-tiba dari gerbang pemanggilan makhluk, sebuah siluet yang sangat besar sudah bisa dilihat dengan jelas. Anehnya, itu adalah mata iblis yang sangat besar. Bola mata raksasa yang sangat besar itu berfungsi sebagai tubuhnya, memiliki diameter melebihi 3 meter. Tidak mengherankan kalau dia membutuhkan gerbang pemanggilan makhluk yang sangat besar untuk bisa keluar. Dia memiliki lebih dari 30 tentakel, masing-masing sepanjang 20 meter, mengelilingi Gao Yingji dari segala arah. Sementara itu, pada bola matanya yang sangat besar, panas putih yang kuat muncul, membentuk lingkaran kabut putih. Kekuatan mengerikan melonjak keluar. Demon Eyerul, binatang ajaib dari langkah ke-8 dan evolusi dari Demonic Eye. Tidak ada yang menduga bahwa itu yang dapat harapan paling sedikit Chen Ying'er akan benar-benar mencapai prestasi ini, memanggil binatang ajaib dari langkah ke-8. Dalam dirinya sendiri, binatang ajaib dari langkah ke-8 setara dengan kekuatan manusia dari langkah ke-7. Lebih penting lagi, Demon Eyerul ini adalah jenis khusus binatang ajaib dari langkah ke-8 menggunakan serangan spiritual. Gao Yingji secara alami merasakan aura binatang ajaib dari langkah ke-8, tetapi pada saat ini dia tidak berani untuk kembali, karena dia merasa bahwa Chai'er pada saat ini bahkan lebih berbahaya dari binatang ajaib dari langkah ke-8 ini. Splittering ruang. Wang Yuan berteriak dengan keras. Sebuah pilar cahaya berwarna perak yang sangat besar meledak keluar.
Dengan suara siulan berisik yang langsung diarahkan pada Gou Yingyi. Ini adalah Splittering Space Soul paling lengkap. Dia mampu setidaknya 2 kali lebih kuat daripada saat dia menggunakannya melawan Long Hao Chen. Pada saat yang sama, Splittering Space Soul digunakan, tentakel mata setan juga tiba. Gou Yingyi menghela nafas. Pada saat ini dia membuat gerakan yang tidak bisa dipahami oleh siapapun. Dia dengan sederhana dan tidak terduga mulai duduk. Cahaya keperakan terang muncul, tapi cahaya keperakan ini tidak memiliki intensitas tinggi, membiarkan perasaan tak terbatas. Di sekitar Gou Yingyi, udara berubah kental, tanda unsur sihir kondensasi. Di bawahnya, cahaya keperakan berpilin muncul, mengambil bentuk kotak, berbentuk kotak perak dengan banyak pola perak yang dirancang di atasnya. Dan ketika dia akan duduk, itu terjadi kontak ini. Cahaya keperakan naik, membentuk pilar cahaya yang sangat besar. Ketika tentakel penguasa mata setan bertemu dengan cahaya keperakan ini, kejutan listrik memantul pada mereka, menghalangi jalan mereka. Tangan Gou Yingyi bersinar dengan kekilauan kemasan, dan di tangannya perisai besi halus membawa suara rengekan, menghalangi ruangan sinter. Membandingkan perisai besi halus dan Divinity Soul Shield raksasa, antara keduanya sama seperti antara surga dan bumi. Tetapi dengan kesenjangan tingkat kultivasi, dia masih bisa mendominasi bentrokan dengan kekuatan tirani. Dengan ledakan besar, perisai besi halus memenuhi udara dengan jejak spiritual Space Soul, dan api suci yang menyala memusnahkan bagian utama dari Shark Space Building, yang pada akhirnya hanya bisa mengenai bagian kecil dari Gou Yingyi. Tubuhnya benar-benar dikelilingi oleh material kental yang bersinar dari perak. Sementara itu suara tajam yang menyenangkan yang menyerupai musik bergema. Semua orang hanya bisa melihat sapuan cahaya keperakan dari kotak perak ini. Sepasang salam keluar, membungkus 2 kaki Gou Yingyi. Dari tempat di mana dia duduk, bisa dilihat bahwa punggung bawah dan pahanya dan kedua kakinya dibungkus dalam cahaya keperakan ini. Seiring dengan gerakan Gou Yingyi, cahaya keperakan berkibar di bawah, terus menghasilkan suara merdu. Dalam beberapa waktu nafas, sebuah helm dan armor yang menyelimuti perak telah menutupi tubuh Gou Yingyi. Mereka tidak menduga fenomena ini, juga tidak pernah melihatnya, tapi mereka mendengar tentang legenda itu. Kecuali dari Chai-Er, semua anggota Demon Hunt Squad 1 berteriak serempak. Mid-Here Foundation Armor. Armor perak berkilauan samar. Gitar tebal seperti merkuri menyebar di kisaran sepertiga meter, melepaskan tekanan tangguh yang tak tertahankan. Baju perak ini tidak dihiasi dengan desain yang berlebihan, tetapi penampilan keseluruhannya sangat luar biasa. Setiap tonjolan, setiap garis membawa nuansa kesempurnaan. Di atasnya setiap garis tampak hampir hidup. Garis lurus, garis lengkung, garis bermata jelas memungkinkan gerakan halus. Mereka menyatu dengan sempurna, melahirkan kemegahan ini. Lebih penting lagi, mengesampingkan cahaya keperakan, ada juga cahaya suci yang menyala-nyala. Dan pada saat yang sama Gou Yingyi mengenakan armor. Api suci meletus dan naik setinggi 10 meter. Bagaimana hebatnya api memanjang sampai 10 meter. Tekanan keras sudah cukup untuk membuat semua orang merasa lemah. Di tangannya tidak ada perisai. Dia hanya memegang pedang besi yang halus. Namun saat ini Gou Yingyi memberi Long Hao Chen perasaan harapan. Berderek dengan suara tajam dan berat,
sinar putih yang menakutkan dengan diameter 3 meter dengan berani meletus mengarah lurus ke Gao Yingyi. Serangan Demon E akhirnya diluncurkan. Dalam sekejap sinar putih ini muncul. Semua orang merasa bingung karena sinar terang yang berasal itu lewat dekat Hao Yu. Adapun mantra 3 kepala yang sedang menyelesaikan tiba-tiba terganggu. Meskipun hampir berakhir, 3 elemen sihir berwarna berbeda tersebar dari tubuhnya. Dengan sekilas tubuh Hao Yu, 3 kepalanya tiba-tiba berbalik ke belakang. 6 mata berkilauan ungu memenuhi mereka, dipenuhi dengan kemarahan, menatap penguasa mata iblis. Dari awal sampai akhir, Gao Yingyi tidak kembali, seperti penglihatannya yang diperpanjang dia ke belakang. Cahaya suci yang bergetar meletus menyapu di belakangnya dan memadat menjadi bentuk perisai brilian yang sangat jelas. Tidak ada ledakan keras, hanya suara samar dan asam. Debu cerah jatuh dan api suci berubah menjadi redup. Tubuh Gao Yingyi dikelilingi oleh lapisan perak tebal, sedikit berkilauan sebelum kembali normal. Mithril Foundation Armor benar-benar terbuat dari mithril, sejenis logam yang sangat langka. Pada saat ini, mithril dianggap sebagai salah satu jenis logam terbaik untuk melukai iblis. Bahkan blok mithril seukuran tinggi memiliki nilai gila, yaitu 10.000 emas. Senjata apapun dengan sedikit mithril di dalamnya akan tiba-tiba mencapai pangkat senjata magis, dan tidak sedikit lebih ditambahkan, itu akan segera mencapai perangkat peritulan spiritual. Dan baju besi ini sepenuhnya terbuat dari mithril, dibentuk dengan setidaknya 7 arai magis yang berbeda. Mithril adalah material yang sangat tebal, jadi secara alami beratnya juga menakjubkan. Armor perak yang menutupi seluruh tubuh Gao Yingyi memiliki setidaknya berat 500 kg. Mithril Foundation Armor sangat penting bagi Knight Temple yang dianggap sebagai armor yang paling tangguh. Hanya Knight Temple yang paling luar biasa dari langkah ketujuh yang memiliki kualifikasi untuk memakainya, dan ada juga faktor keberuntungan dalam hal ini. Di seluruh kuil kesatria ada total 365 Mithril Foundation Armor, dan untuk menempa mereka semua total 3000 tahun dihabiskan. Dalam beberapa aspek, mereka berhasil menyalin kekuatan tahta divine. Setiap Mithril Foundation Armor adalah peralatan kir legendaris yang asli, dan lebih jauh lagi menutupi seluruh tubuh. Semua Mithril Armor 365 sudah memiliki seorang master. Jika Temple Knight baru dari langkah ketujuh ingin memakai satu, dia tidak harus hanya menantang dan mengalahkan kesatria lain dari langkah yang sama, tapi juga menunggu kesempatan. Salah satu harus menantang kesatria Yayasan Mithril dan mendapatkannya, atau menunggu kesatria Mithril harus binasa atau pensiun. Hanya dalam situasi seperti itu, Temple Knight dapat memperoleh set legendaris ini. Tentu saja ada metode lain, yaitu menukarkan dengan poin kontribusi yang cukup. Ketika melakukan pertukaran, prioritas diberikan kepada peringkat yang lebih tinggi. Tetapi untuk mendapatkan satu set Mithril Foundation Armor dengan metode ini, jumlah poin kontribusi yang diberikan benar-benar sangat banyak. Sejak 365 Mithril Foundation Armor dipalsukan, mereka telah menjadi batu penjuru dari kekuatan kesatria yang tangguh dan tidak ada yang hilang. Dalam hal kesatria meninggal dalam pertempuran,
sihir Mythic Foundation tambahan akan diaktifkan, membuatnya kembali ke kuil kesatria secara otomatis. Selain itu, Mythic Foundation Armor memiliki kemampuan restorasi yang sangat kuat. Mencoba untuk menghancurkan sepenuhnya akan sangat mustahil. Pada saat ini kelompok Lang Hao Chen telah melihat keberadaan peralatan legendaris ini untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Kehausan awalnya mereka yang kuat untuk pertempuran tampaknya lenyap sepenuhnya. Dengan cahaya yang mempesona dan cahaya terang, kompor sains spiritual sekali lagi diaktifkan. Cahaya jatuh ke tubuh Gao Yingji. Bahkan layar pelindung sihir yang dibentuk oleh Mythic Foundation Armor tidak dapat menghentikan kemampuan pull dari Shine Spiritual Sword. Gao Yingji tidak bisa membantu, tetapi terlihat sedikit terkejut. Wajahnya yang tersembunyi di balik helm dari sudut pandangnya Lang Hao Chen yang telah mengambil serangan dari api suci secara langsung seharusnya kehilangan semua semangat bertarung. Bagaimana dia bisa mengaktifkan kompor spiritual Shine-nya lagi? Tapi apakah Lang Hao Chen benar-benar kehilangan semangat juangnya? Tidak. Dan apa saat yang sama rekan-rekan setimnya melancarkan serangan terkuat mereka? Perubahan juga muncul pada dirinya. Seluruh tubuhnya berubah imaterial, ditembus oleh cahaya terang. Api emas mempesona naik di atas tubuhnya, dan sepasang masa keemasan mengambil dan mengirimkan cahaya kecemerlangan yang luar biasa. Jika seseorang menilai keadaan saat ini, maka dari sudut pandang luarnya, dia tampak seperti mata Gao Yingji, sepenuhnya menggunakan brilian body dan dibandingkan dengan cahaya api suci. Energi spiritual unsur cahaya tidak terbatas keluar darinya, melebihi kekuatannya dalam kondisi normal. Cahaya terang datang dan keluar darinya dengan kecepatan yang sangat tinggi, membawa nuansa ilusi dan pedang berat pada di posisi mata perisai roh holinya. Pada saat yang sama dia mengaktifkan kompor spiritual Shine-nya. Lang Hao Chen berteriak dengan keras, meluncurkan muatan ke arah Gao Yingji yang dibalut dengan Mythic Foundation Armor. Tentu Lang Hao Chen tahu bahwa tidak peduli bagaimana, dia harus menemukan cara untuk menjadi pertandingan melawan Yang Haoji. Dia juga tidak yakin tentang apa yang terjadi pada tubuhnya atau bagaimana kekuatannya tiba-tiba naik. Namun dia merasa bahwa Chai Er tidak dalam keadaan normal. Chai Er adalah orang yang paling dicintainya, yang ingin dia lindungi sepanjang hidupnya. Bagaimana dia bisa membiarkan menjadi orang yang menghadapi Gao Yingji yang tangguh, menghadapi musuh yang kuat dan memblokir mereka di depan? Itu adalah tugasnya sebagai seorang kesatria dan sebagai orang pria. Akibatnya meskipun dia menyadari perbedaan di antara mereka, dia masih memilih untuk sekali lagi menggunakan kompor spiritual dan selanjutnya beralih ke Blue Rain Hibiscus of Lake, memilih untuk menyerang balik ke arah lawan. Tidak masalah jika orang lain terguncang oleh Mythic Foundation Armor. Sebagai kapten dan sebagai jantung tim, dia tidak bisa. Dia harus bertindak pertama untuk membangkitkan keberanian rekan timnya. Blue Rain Hibiscus of Lake bergoyang, mengambil bentuk gelombang seperti riak, sementara sepasang cahaya berwarna biru dan keemasan sedang dipancarkan. Kemudian pedang berat di tangan Lang Hao Chen tiba-tiba menghilang. Pingsan emas dan biru menjadi terlihat. Mereka tampak seperti aliran air dan aliran cahaya terjalin satu sama lain yang mengarah langsung ke Gao Yingji.
Pada saat yang sama, api suci di tubuh Lang Ho Chen dinyalakan sebelum segera memadam. Perlahan imateril menghilang dan pada saat yang bersamaan, karena itu dia menjatuhkan langkah maju, tetapi menggunakan pedang roh Holy untuk berdiri teguh. Pada saat yang sama, Chai Er dengan tenang bergerak di sisi lain. Sebuah cahaya hitam meledak dari atas kepalanya. Aura abu-abu sebelumnya yang menghilangi tubuhnya langsung berubah menjadi kehitaman. Tampak berubah menjadi niat membunuh murni. Mencapai perubahan yang mengejutkan. Adapun Gou Yingji yang dibalut oleh Mythic Foundation Armor, lapisan tebal cahaya keperakan yang memenuhi pertahanannya perlahan menghilang. Gou Yingji hanya merasakan sensasi tercekik di seluruh tubuhnya, mengalami kesulitan untuk menolak niat membunuh yang menakutkan, bahkan dengan bantuan armor mithirnya. Ini bukan serangan mental, tapi niat bunuh belaka. Bagaimana bisa gadis ini memiliki niat membunuh yang mengerikan? Gou Yingji mendengus dan mengejut, mengambil setengah langkah mundur. Pada saat ini dia dalam keadaan yang sangat pasif. Dalam keberadaan kompor spiritual Saint, dia tidak punya cara untuk melancarkan serangan yang ditunjukkan dari Chai Er. Memang kompor Saint spiritual ini tidak akan cukup untuk mengubah tekadnya, tetapi ancaman yang dia rasakan dari Chai Er terlalu menakutkan. Sampai-sampai dia bahkan tidak berani kembali untuk memberikan respon kepada Lang Ho Chen yang meledak dengan serangan aneh Blue Rain Hibiscus of Light di tangannya. Chai Er berhenti, dikatakan dengan suara yang dingin dan berbeda. Baru-baru ini cahaya gelap yang menyebar di atas kepala Chai Er adalah sesuatu yang dia tidak biarkan orang lain melihat dengan jelas. Tetapi dalam sekejap itu menghilang, tidak meninggalkan jejak di belakangnya. Dengan ini Gou Yingji hanya merasakan keringat dingin yang mengalir di seluruh tubuhnya. Dia tidak tahu kemampuan apa yang Chai Er gunakan, tetapi dia benar-benar yakin bahwa jika pukulan ini dilepaskan, itu tidak akan mudah dengan cara apapun untuk memblokirnya. Namun serangan Lang Ho Chen tergantung jatuh pada punggung Gou Yingji. Cahaya biru keemasan melayang berputar dengan kecepatan tinggi menembus ke dalam bentuk kerucut tajam punggung Gou Yingji yang ganas, yang bertujuan menembus lapisan tebal pertahanan dari Mythic Foundation Armor. Dengan suara "Fuuu", Gou Yingji mencondongkan tubuhnya ke depan. Kecepatan yang mengerikan yang menghancur meledak ke tubuhnya. Dengan tangan di tanah dan sepasang sayap di punggungnya terungkap, Gou Yingji terpaksa dengan susah payah tubuhnya tetap stabil. Namun bagian atas tubuhnya sedikit bergoyang dan dia mengeluarkan seteguk darah. Jelas pada armor Mythic Foundation di punggungnya celah besar bisa dilihat, bukti bahwa tubuhnya telah terluka. Dan di sekitar celah ini ada celah jarum berukuran kecil. Air menyebabkan banyak lubang. Cahaya yang luar biasa dan tembus itu adalah efek yang dibawa oleh kemampuan dari Blue Rain Hibiscus of Light, hujan cerah dari Hibiscus yang menyodorkan. Awalnya Lang Ho Chen siap untuk menggunakan teknik ini dalam pertempuran untuk kejuaraan melawan Yang Wenzu. Tetapi pada akhirnya Yan Wenzu tidak mampu menangani semangat juangnya yang tangguh dan kalah bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk menggunakan gerakan ini. Berkaitan dengan hujan cerah dari Hibiscus yang menyodorkan, Lang Ho Chen sendiri tidak memiliki banyak informasi, karena dengan tingkat kultivasinya saat ini, bahkan menyalurkan serangan ini sangat sulit. Tingkat kultivasi dan output energi spiritual di atasnya juga merupakan faktor kekuatan pukulan ini. Energi internal Lang Ho Chen baru saja mengalami peningkatan mendadak, dan meskipun dia tidak tahu apa yang telah terjadi, dia memutuskan untuk menuangkan energi spiritual asing ini sepenuhnya di Blue Rain Hibiscus of Light. Untuk mengaktifkan teknik ini,
keterampilan ofensif yang paling kuat yang dia miliki saat ini. Bahkan Lang Hao-Chen tidak berpikir bahwa Blue Red Hibiscus of Lake memiliki kemampuan ofensif yang hebat untuk benar-benar berhasil melukai Go Yingji di balik perlindungan Military Foundation Armor-nya. Aliran cahaya emas dan biru mengalir kembali ke Blue Red Hibiscus of Lake di tangan Lang Hao-Chen. Melihat pedang di tangannya, Lang Hao-Chen tidak bisa menutupi kegemaran yang dia rasakan untuk itu. Pedang ini selanjutnya berbakti dengan kecerdasannya, rohnya terhubung dengan dirinya, terkait dengan jiwanya, dengan cahaya mirip dengan Hou dan dia. Di udara retakan muncul di samping Chai dan sosok tinggi dan kurus sepenuhnya berpakaian hitam muncul. Orang yang datang tidak ada orang lain selain guru balai kuil assassin, pahlawan langkah ke-9 dan pemimpin aliansi sekunder Shen Ye. Shen Ye benar-benar mengabaikan orang lain dan mematap kosong pada Chai. Anak buta, ini hanya sebuah pelatih. Bagaimana bisa kamu memanfaatkan kekuatan itu? Mungkinkah Anda lupa harga yang harus Anda bayar saat menggunakannya? Kilauan abu-abu di mata Chai berangsur-angsur tercercar dan dia menjawab dengan acuh tak acuh. Kakek buyut, ini adalah pertempuran pertamaku dengannya. Aku tidak ingin menjadi kehilangannya. Wajah Shen Yu tiba-tiba menjadi gelap. Gadis kecil, apakah dia sangat baik? Pantaskah Anda membayar harga seperti itu? Chai tampak tiba-tiba menjadi keras kepala, membalas dengan nada yang memberontak. Dia adalah satu-satunya yang memberi saya merasakan kasih sayang dan kehangatan. Shen Yu terbuang, tampangnya yang ganas kali ini tiba-tiba menjadi lebih tenang. Nafasnya semakin berat. Dia menoleh untuk melihat Go Yingji yang menarik kembali armor mitirnya. Kamu juga cukup sumber masalah. Jangan bilang kamu tidak menyadari bahwa kekuatan yang digerakkan bukanlah sesuatu milikmu sendiri. Tidak sedikitpun. Mengapa Anda tidak menghentikannya dengan kata-kata? Go Yingji dengan hormat membungkuk ke arah Shen Yu, melakukan hormat kesatria. Heroik Senior, saya hanya ingin mencoba batas para pemuda ini. Sebagai pemimpin mereka saat ini, saya perlu menguji untuk mengetahui kekuatan nyata mereka. Shen Yu mengerutkan alisnya. Lalu apa hasil dari tes ini? Mata Go Yingji bersinar cemerlang. Ini bahkan lebih besar dari yang saya duga. Meskipun mereka tidak dapat digambarkan sebagai terkoordinasi dengan baik dan banyak dari mereka memiliki kemampuan yang tidak stabil, dalam keadaan ini mereka menunjukkan kekuatan jauh melebihi kemampuan normal mereka. Setelah melalui ujian singkat ini, saya percaya mereka mampu menempuh potensi lebih besar. Benar-benar pantas menjadi prajurit kelas 1 tahun ini. Demon Hunt Squad. Shen Yu merengek, menggarukan pedangnya, menyapu kelompok pemuda ini dan berhenti tiba-tiba di penguasa mata iblis ini. Gadis muda, penguasa mata iblis ini benar-benar tidak buruk. Mengapa tidak mempertimbangkannya, membiarkannya menjadi hewan terkontrakmu? Meskipun kekuatannya lebih besar dari milikmu, jika Anda bersedia, pria tua ini membantu Anda dengan menekannya. Seorang penguasa mata iblis memiliki kesempatan untuk berubah menjadi Demonic Eye Depos, binatang ajaib yang memuncaki langkah ke-9. Cheng Ying'er berdiri pada saat ini, menggelengkan kepalanya tanpa ragu sedikit pun. Tidak mungkin, hanya saja jelek. Segera kembali. Saat dia memesan, dia melambaikan tangannya ke penguasa mata iblis ini. Dipenuhi dengan keberanian, ia dengan kesal memberinya pandangan terakhir sebelum pergi ke gerbang pemanggilan makhluk. Shen Yu menghilus napas dengan menyesal, mengatakan padanya, The Demonic Eye benar-benar tidak cocok untuk seorang gadis. Tetapi kesempatan untuk mengubah makhluk panggilan dengan kemungkinan menebus langkah ke-9 ke hewan kontrakmu bukanlah sesuatu yang mudah ditemukan. Cheng Ying'er menjulurkan lidahnya dan berkata, namun saya pasti tidak menginginkannya. Nenek mengatakan bahwa binatang kontrak pribadi harus dibina sejak muda.
untuk mendapatkan ketaatan yang sempurna. Yang ini sudah sangat dewasa. Bagaimana jika dia menggigit saya di masa depan? Sheng Yu dengan acuh tak acuh membalasnya. Terserah kamu. Pada akhirnya dia bukan pembangkit listrik dari kuil spiritual. Dan apa yang dia tidak tahu adalah bahwa gadis muda ini sedang berpikir. Orang jahat yang bernama Yang Wenzu memiliki Starlight Unicorn yang cantik. Jika saya mengambil seekor binatang yang dikontrakkan jelek, bukankah itu menjadi kehilangan wajah yang sangat ekstrim? Sheng Yu mengambil suara yang dalam. Anda anak muda benar-benar memiliki pendapat berlebihan tentang kemampuan Anda sendiri. Mungkinkah Anda benar-benar memiliki khayalan bahwa Anda bisa mengalahkan Tempel Knake? Apakah Anda menyadari betapa tingkatan Anda berdua? Wang Yuan adalah seorang gadis dengan temperamen nekat yang tidak peduli siapa yang dihadapi. Dia tidak bisa membantu tapi memberikan balasan spontan. Kami baru saja akan menang. Kapten baru saja terluka melawan kami. Sheng Yu mendengus dengan dingin. Baru saja akan menang. Anda jatuh dengan jumlah yang sangat besar. Maksud Anda jika dia benar-benar ingin membunuhmu, dia bahkan tidak perlu 3 detik untuk melakukannya. Baginya untuk mendapatkan Mythic Foundation Armor, level kultivasinya setidaknya berada di peringkat ke-7 dari langkah Tempel Knake. Dan ada faktor bahwa dia setidaknya seorang kuil kesatria dari peringkat ke-7. Ini menjelaskan bahwa energi spiritual internalnya di atas 23.000. Bahkan jika kita ingin menambahkan energi spiritual internal masing-masing dari Anda, itu masih lebih rendah daripada miliknya. Satu-satunya alasan mengapa dia terluka adalah karena serangan itu Lang Hao-Chen baru saja dieksekusi. Tapi yang lebih penting, dia takut melukai Anda dan selalu dalam posisi bertahan. Jika tidak, bagaimana mungkin Lang Hao-Chen dapat menarik serangannya begitu lama dengan kompor spiritual sign-nya? Untuk semua panggilan, semakin tinggi langkah kultivasi, semakin jelas dispertisnya. Seorang kekuatan penuh dari pembangkit listrik dapat langkah ke-7 adalah sesuatu yang hanya seorang dari tingkat kultivasi saya dapat mengambil ringan. Sepertinya untuk kamu, tidak mungkin.